Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kang iki aku takok, kenapa orang-orang dulu, mbah-mbah kita dulu itu kok bisa mengetahui kematiannya? Dia tuh mati kapan, bisa tahu, bahkan bisa bercerita ke anak putune. Atau jika anak putune mau ada kecelakaan atau mau terjadi bahaya-bahaya, dia itu memberi petanda-petanda, istilahnya apa ya, tondo-tondo, le ojo ngene lho, ketoke niki kate anu ketoke kene. Tapi memang terjadi dan benar, termasuk kematiannya. Dia sudah bercerita kepada anak-anak cucunya itulah, bahwa paling aku iki kate mati kurang 1 tahun lagi, 2 bulan lagi, atau dilungkas. Kok bisa tahu itu? Apakah ada laku tertentu atau ilmu tertentu atau apalah? Kok bisa mbah-mbah kita dulu atau leluhur kita dulu seperti itu? Itu gimana itu, Kang? Kejadian itu pernah saya alami. Dari pertanyaan yang jenengan itu saya ngalami. Itu simbah saya sendiri. Jadi di saat simbah saya itu, dulu saya merantau loh, Kang, untuk menyuruh saya pulang. Kamu pulang. Saya nggak jawab, surau aja. Surau saya sudah nggak ada. Jadi kenapa feeling dari simbah-simbah atau leluhur kita dulu kok sangat kuat gitu? Konsepnya sebenarnya simpel. Orang itu yang tahu awal, tahu akhir, ya kan? Barang siapa mengetahui awalnya, pasti akan mengetahui akhirnya. Orang yang mengetahui awal mula kehidupan, namanya ilmu sangkan paran dumadi. Dia juga sebenarnya paham dengan kematiannya. Nah, orang yang mengenali sangkan paran dumadi itu kan, kalau dalam bahasa kita itu sudah sangat dekat dengan Tuhan, ya kan? Sudah sangat dekat dengan Tuhan. Padahal kalau dibilang simbah saya itu yo orangnya bukan agamis banget yo, kan gitu. Biasa lah. Biasa. Bacaan Arab nggak bisa. Isone ngitung Jawa. Golek dino tanah yo pejonggo, berarti kan memang disepuhkan di desa saya. Jadi saat dia menyuruh pulang, karena ini yang bisa meneruskan hanya kamu gitu kan. Iki sing iso nerusne mung kowe, wadahe sing pas kan. Ya saya itu percaya nggak percaya, kita sebagai anak zaman sekarang kan gitu, percaya nggak percaya gitu loh kan, apa bener kan gitu. Wong kita aja yang agamanya kuat gitu loh, nggak tahu kok kematian kita kan, kok dia bisa bilang begitu kan gitu. Sesuatu yang saya pelajari dari konsep keilmuan simbah-simbah kita dulu, karena kan kita diwajibkan untuk menghargai leluhur kan. Cara kita menghargai leluhur yaitu kita melakukan ajaran leluhur itu sendiri kan gitu. Nah, setelah saya mendalami tentang ajaran ataupun
konsep hidup dia. Leluhur dulu itu lebih dekat dengan alam. Sebagai bukti, satu, sesaji. Karena orang dulu kalau sesaji, dia paham dengan apa yang disajikan. Bahkan maknanya paham. Kan gitu. Oh iki kantil aku tansah gumantil, dia paham. Oh iki gedang, wong urip kudu duwe greget sing padhang, kudu duwe tujuan sing jelas, dia paham. Oh sajen ini adalah hasil dari saripati tanah, air, angin, api, dia paham kan? Jadi sebenarnya orang yang sangat pandai melakukan puji syukurnya kepada alam semesta, berarti dia juga pandai bersyukur dengan dirinya sendiri. Sehingga apa? Intuisi atau feelingnya itu, kebatinannya sangat luar biasa. Dan itu mungkin jenengan atau teman-teman yang lainnya pasti mengalami lah dari simbah-simbah sampai dulu. Bahkan simbah putri saya itu wes bismillah aja nggak bisa. Loh, beneran. Tapi yo matinya enak, yo senyum, yo tidak sakit menaun, yo enggak. Sepertinya dia sangat bahagia dengan kematiannya gitu. Karena terakhir itu udah pesen gitu. Iki koyoke aku wis ra suwe. Kata-katanya orang dulu gitu. Iki koyoke aku wis gak suwe le. Aku wis bahagia, wis seneng. Bahkan pesannya dia ke saya itu. Dan pesan dia itu jadi kenyataan kan. Iki aku wis arep mulai. Orang dulu kan nyebutnya nggak mati. Pulang. Mulai. Ojo njaluk warisan. Sok putu-putuku. Oh, iku pesene simbok saya dulu. Simbok itu mbah. Putu-putuku sing paling mulya uripe iku awakmu. Ning entenono umurmu 40. Dan itu memang real kan, terjadi sebenarnya. Nah, dimana di saat kita memahami alam, itu seperti halnya kita memahami diri sendiri kan. Nah, orang dulu itu mengajarkan kita selalu memberi ke alam lewat apa? Saji itu sebenarnya. Setiap malam Jumat ada saji, weton, ya toh? Buat ini itu. Bahkan orang dulu kambingnya beranak diselamati, panen diselamati. Nah, sebenarnya budaya leluhur kita dulu itu kalau bisa dibilang itu ajarannya sudah ajaran torekot. Dia itu sudah paham dengan kebenaran yang sebenarnya. Sampai takok mbah sampean lah. Mbah uripku sing penting piye? Kok jawabe simpel. Wong uripku sing penting becik lah ngono tok. Langsung menjurus ke apa? Akhlak. Perilaku. Ora kakean aturan bla 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 ngene. Lho aturan itu kan dibikin untuk orang-orang yang tidak mau diatur, susah diatur, atau belum menemukan dirinya sendiri kan. Dan kalau saya kaji dari ajaran leluhur dulu kan, contoh lah,
kita menghadap ke gunung, kita menghadap ke pohon, kita menghadap ke laut, kita memberi sedekah bumi. Loh, itu sebenarnya dia bersyukur ke segala sesuatu yang menghidupi dirinya. Makanya di saat dia mau mati, dia itu kayak dikasih tahu oleh siapa? Alam itu sendiri. Bahkan orang dulu mau ada bencana aja tahu, ya kan? Ya. Tahu. Saking dekatnya dirinya dengan semesta itu sendiri. Pernah orang dulu mengkhawatirkan rezeki? Enggak pernah. Makanya ada kata wis le narimo ing pandum. Narimo ing pandum itu bukan berarti kamu diberi loh. Nerimo apa yang sudah kamu diberikan kepada dirimu, enggak. Nerima dengan apa yang kamu dapatkan. Dari apa? Dari karyamu misalnya. Dan orang sekarang nggak punya itu. Orang sekarang itu gaji 1 juta, pengennya 2 juta, kasih 2 juta, pengennya 10 juta, kasih 10 juta, ya kurang, pengennya 20 juta, kasih 20 juta, ya pengennya kurang, 50 juta. Pengen motor, diberi motor, pengen mobil, diberi mobil, lama-lama pengen. Nah ini orang sekarang, karena apa? Gak nerimo. Tidak menerima dengan apa yang kamu hasilkan sendiri. Karena di saat kamu sudah susah payah menghasilkan sesuatu dan itu memberi nikmat kepada dirimu, itu tidak kamu syukuri. Justru kamu melihat apa yang didapatkan orang lain, ya toh. Ikulah diarani iri dengki rai. Susah. Saya dulu aja melajari ilmu dari simbah saya, walaupun dia itu nggak pernah ngajari saya. Di saat mau meninggal dia cuma pesen, sing penting becik. Becik itu kan bukan berarti harus baik, enggak. Orang bagus itu kan belum tentu baik. Harus jadi baik gitu loh maksudnya. Dan orang baik itu belum tentu bagus. Karena baik itu bisa hanya untuk menutupi keburukannya, ya toh. Sok baik, ya kan. Itu bisa. Nah, kalau pertanyaan sampean seperti itu tadi, itu pernah saya alami. Dan kenapa saya ikuti sampai sekarang? Ya karena saya dalami, saya pelajari, ternyata orang-orang dahulu itu lebih bermakrifat daripada orang kita sekarang ini loh. Apa mereka pernah membingungkan Tuhan? Enggak pernah. Masih berdebat ya? Enggak ada orang dulu berdebat Gusti Allah ora ono. Wis le sakarepe sing gawe urip mesti ngono tok. Ya, iku kan nilai plus sebenarnya, Kang. Nilai plus. Di saat orang tahu awalnya, dia mengetahui akhirnya. Itulah gunanya kita mengenal diri. Mengenal diri kan tahu awal mula diri kita. Pabriknya dari apa, bahannya dari apa. Kan gitu. Terkadang kita hanya pakai apa ya, nafsu, merasa. Makanya sebenarnya pelajaran olah rasa ini perlu dihilang ya kan. Gak usah ngolah rasa aja. Sing pasti ngolah pikir sebenarnya. Iya kan? Yeah. Wong iku yang pinter ngolah pikir, ya iso handle rasane. Tapi wong iku nek pinter ngolah rasa, bisa sukma nguntak raga. Rasane kegedean, ilang kenyataane. Contone, pengen mendekatkan diri dengan Tuhan. Iku kan wong sukma nguntak raga. Rasane Gusti Allah adoh, lah padahal dhek urip.
Lah sing nguripi dhewe sapa kan? Lah. Tapi nek pinter ngolah pikir, duh, aku ki iso urip. Bendina ya mangan, ya ngombe, ya ambekan. Ya kan? Ya duwe rasa. Ya duwe nepsu. Duh. Berarti saya hidup itu ada yang maha menghidupi. Buktinya dekat, saya hidup ini. Kalau jauh, berarti kan mati. Siapa yang hidupi kamu? Berarti sebenarnya kan orang bahasa api elek sebenarnya. Yang jadi nilai di saat kita hidup di alam semesta ini, yang jadi nilai adalah karyamu dan perilakumu. Karyamu dan perilakumu. Karyamu untuk bekal hidupmu, perilakumu untuk dikenang di saat kamu gak ada. Aduh, no. Solah polah tingkah laku itu untuk bekal kamu di saat ada. Karena di saat kamu tidak ada, kamu masih jadi sebuah cerita yang dimana ajaranmu itu akan dikenang oleh anak-anak cucu. Makanya si orang dulu ki gak pernah kakean ngeluh. Anti ki selalu cukup, boy. Ya karena itu. Karena ajarannya apa? Bersyukur. Bukan meminta, bersyukur. Selalu memberi. Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, sedekah. Semua disedekahi. Berarti dia itu kaya. Kaya dari apa? Ya dari yang disedekah itu tadi. Dia tahu kalau nggak ada pohon aku nggak bisa bikin pintu kan, kalau nggak ada tanah aku nggak iso nandur pari, nggak bisa makan. Kalau nggak ada laut aku nggak iso makan iwak asin. Kalau nggak ada gunung aku yura iso ngeduk pasir kan, pondasiku yura teko watu kan. Dia sadar yang mutlak, bukan sekedar sadar aku urip. Ya kabeh wong sadar nek urip. Nah, di situ kenapa mereka punya feeling ataupun intuisi yang cerdas? Karena mereka itu ilmune titen, kasunyatan, nyawang, ngerungokke, ngerenungke. Dilihat, didengarkan, dirasakan, difikirkan. Itu ilmune mereka. Makanya ono hitungan. Nek foto niki temu iki dadine iki. Lha iki titen niku, ilmu titen jane iku kan. Iya kan? Iya. Aja rabi ngalor ngulon kok, nek ngalor ngulon kok dadimu. Iku titen. Walaupun itu bukan sebuah kepastian, tapi bisa bikin arah-arah lah. Oh nanti saya kalau kata niki kita bisa menghandle lebih awal gitu loh. Sebenarnya itu bukan kepastian. Nggak ada yang tahu kecuali diri kita. Sebenarnya kalau perjalanan hidup kita itu nggak bisa dihitung. Nah, pendalaman mereka tentang konsep ketuhanan itulah yang membawa mereka itu tanpa disadari dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Makanya umure dawa-dawa ya toh. Jarang loro ya kan. Masalahnya apa? Mangane nrimo. Ada sayuran belakang rumah ya cukup kuwi ya toh. Nah, sekarang kan enggak. Butuhnya instan. Barang jadi kalau sekarang. Kalau orang dulu kan tahu proses gitu loh Mas. Itu yang sebenarnya harus kita belajar. Hilangnya ajaran budi itu kan hilangnya ajaran berpikir. Budi itu kan pikir. Akhirnya nanti apa? Budidaya itu karya.
aplikasi dalam perilakunya namanya budi pakarti. Wong itu nek gelem mikir mesti ngerti, mesti paham. Oh, mukul orang itu ndak baik. Oh, ngambil punya orang nggak baik. Oh, bawa orang nggak baik. Loh, ajaran budi itu bukan sudah dari dulu, karena orang-orang dulu itu full kesadarannya. Makanya orang dulu bisa ngasih warisan ke anak cucu banyak, walaupun kerjanya hanya apa? Tani yo ngarit. Tapi kok warisannya banyak-banyak, tanahnya apa nih? Lah orang sekarang yang kerjanya macam-macam bisa seperti orang dulu. Mati ninggal masalah. Bangunan satu direbutkan. Kalau dulu enggak, sudah dibagi. Karena apa? Yang dia pikirkan itu untuk anak cucunya bagaimana. Karena dia sudah merasa cukup dengan dirinya gitu. Wis le, sing penting awakmu. Kan gitu kalau orang dulu itu. Apalagi. Nah itu yang harus kita pelajari sebenarnya seperti itu, Mas.